Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bikin materi di Python tentang modul, fungsi, array, dan looping. Pertama, modul, di dalamnya ada function. Pertama, function garis. Nah, ini diawali dengan kata define. Lalu nama fungsinya garis, buka kurung, tutup kurung, parameternya kosong, lalu titik 2, baru isi functionnya. Kemudian kita buat function hitung buy, uang bayar. Ini uang bayar. Jelas kita kasih uang, hitung uang bayar atau hitung kembali, hitung kembalian. Dimana sini ada parameter variabel bayar total, return nilainya dikembalikan, hasil dari pengurangan bayar kurang total. Kemudian ada fungsi tampil bonus, parameternya ada variabel YML. Jika YML-nya lebih dari atau sama dengan, kita ganti aja, jangan 5, kebanyakan, misalkan 3, maka nilainya dikembalikan yaitu payung. Else selain itu tidak ada. Terakhir ada function ucapan, parameter kosong, ini isinya. Terima kasih sudah belanja di toko kamu. Sekarang program utamanya, yang pertama tentang pemanggilan fungsi. Ini yang pemanggilan fungsi. Di sini belum datanya hanya satu record atau satu baris saja. Cara manggil fungsi dalam modul adalah import, lalu nama modulnya. Dan kita panggil fungsi garis. Pertama ini panggil nama modulnya dulu, modul fungsi titik, nanti muncul garis, buka kurung, tutup kurung, otomatis. Belum dikasih buka kurung, tutup kurung. Karena inputannya biasa, belum hanya satu record, berarti tanpa looping. Bukan di sini langsung perintah inputan untuk input kode baju. Ini kasus pembelian baju beserta ukurannya. Ukurannya ada small, ada medium. Kemudian ada input nama pembeli. Jika kode baju, variabel KB ini maksudnya kode baju, kode bajunya SP. SP itu maksudnya merek Super Dry. Kalau SP besar atau OR SP kecil. Kemudian di dalamnya ada percabangan lagi. Jika ukurannya S, ya, maka harganya sekian. Selain itu, jika ukurannya M, harganya sekian. Selain itu harganya 0. Jadi kalau kasusnya ada harganya lagi, tinggal dikasih harganya berapa selain ukuran S dan M. Selain itu kalau kode bajunya AD, maka mereknya Adidas. Jika ukurannya S sekian, M sekian, selain itu sekian. Kemudian di sini setelah fungsi percabangan, di sini ada. Nah, ini kalau mau dikasih keluar juga bisa. Jadi yang harganya dihapus, dikasih perintah exit. Nah, buka kurung, tutup kurung. Jadi dia kalau selain dari kode AD dan SP, maka dia akan keluar dari running program. Nah, kemudian ini kalau dia lanjut,
setelah dia memilih kode yang benar, kemudian nanti akan muncul garis, kemudian cetak, print, nyetak, mereknya apa, ukurannya apa, harganya apa, jumlah belinya berapa, kemudian nanti ini di input ya. Nah, jumlah beli di input, nanti dikasih tipe data integer karena dia angka, sebagai angka. Kalau nggak dikasih integer maka dia dianggap sebagai string. Kalau string atau teks tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dikurang atau jumlah. Nah, ini bonus manggil yang ada di dalam fungsi tampil bonus. Nah, ini kita ganti tadi. Yang diganti adalah apa tadi? Kembalian, itu kembalian. Nah, ini tampil bonus, parameter variabelnya Gmail. Nah, ini yang kita ganti tadi. Modul fungsi titik. Nah, ini udah nggak ada. Ini udah nggak ada hitung bayar karena udah kita ganti tadi. Kita ganti jadi hitung kembalian. Nah, kayak gini. Hitung kembalian. Nah, ini kita hapus nih. Nah, otomatis sama variabelnya tuh langsung tampil. Bayar dan total. Kalau dicetak garis lagi, kemudian baru ucapan. Nah, ucapan ini ada variabel nama, padahal di sini tidak ada. Nah, ini kita hapus ya. Namanya nggak usah. Nggak usah dikasih variabel. Nah, kalau kita running, yang program utamanya itu materi fungsi. Oke, karena di terminalnya kecil tampilannya, kita perbesar. Pilih configure terminal. Ini kita perbesar. Pilih configure terminal setting. Kita cari font. Cari font. Nah, ini ada font size. Nanti misalkan jadi 18. Ini kita close. 18. Jadi kalau kita masukkan kode UU misalkan nggak ada di situ, beli, nah dia langsung keluar ya, langsung keluar dari running program. Kita input yang benar. Pada bajunya SP, Superdry, ukuran bajunya M, pembelinya Loli. Nah, kayak gini, merek bajunya Superdry, kemudian ukuran baju M, harga bajunya 50.000, jumlah belinya beli 2. Nah, beli 2 ke 100.000, jumlah bayarnya saya bayar harga pas 100.000. Nah, ini maka uang kembaliannya 0 ya. Terima kasih banyak untuk kami, gitu ya. Jadi di sini ada input. Nah, ini inputannya. Kemudian ini ada proses dan output. Ada proses dan output. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini ada lebih dari satu record datanya, bisa lebih dari satu record, maka diperlukanlah looping supaya lebih banyak record yang diinput. Nah, di sini ada materi tambahan yaitu array
Kalau di Python nama line array itu adalah list ya. Nah, di sini kita karena ingin menggunakan fungsi yang ada di dalam modul fungsi tadi, antara lain ada garis ya. Maka di sini kita bikin kita panggil nama modulnya import modul fungsi. Nah, di sini kita awalnya kita panggil dulu garis modul fungsi garis. Kita pengen ada garis sebelum kita input data. Nah, looping for itu di dalamnya, ini untuk loopingnya, di dalamnya ada fungsi rank. Nah, rank itu untuk menghitung berapa data yang akan di looping. Kalau ada 2 berarti 2 kali looping. Kalau kita input 3 berarti 3 kali looping. Ya, untuk perintah inputannya seperti biasa kita gunakan perintah input. Kalau ini labelnya, kemudian kita ubah karena ini bertipe string, kita ubah menjadi angka, itu dengan integer. Jadilah dia angka. Maka data ini bertipe data angka ya, atau integer. Lalu di looping sebanyak yang kita input, kecetak data indeks ke 0. Supaya nggak munculnya 0 ditambah 1. 0 plus 1. Lalu ada inputan kode Bayu yang tadi bentuknya biasa, maka di sini kita kasih perintah salah satu list yaitu append, menambah. KB ini akan muncul append seperti ini ya, kalau dia tidak dideklarasikan dulu di atas. Maka KB harus dideklarasikan dulu sebagai array, sebagai list. Nih cara mendeklarasikannya. Bisa nyamping seperti ini, bisa juga ke bawah. Kalau ke bawah berarti nggak perlu titik koma ya. Nah, bisa seperti ini, nggak perlu titik koma deh, kayak gini ya. Kalau pengen ke bawah, untuk hemat tempat, maka kita ke samping saja, cuman dikasih pembatas yaitu titik koma. Jadi kalau dia ke bawah, titik komanya harus dihapus. Kemudian di sini ada ukuran, sama caranya pakai list yaitu, maka di sini juga ukuran dideklarasikan dulu di atas sebagai array atau sebagai list. Cara deklarasikannya sama. Begitu juga dengan variabel yang lain. Nah, di sini sama merek juga dijadikan list ya, titik append, cuman tanpa perintah inputan. Merek, harga ini tanpa perintah inputan, hanya menampilkan data saja. Jangan lupa dikasih indeks di variabel-variabel yang ada arraynya seperti ini. Ini bukan inputan, hanya untuk membandingkan, maka dia dikasih indeks yaitu siku-siku. Di dalamnya ada variabel indeks yaitu i. Variabelnya nggak harus i, bisa yang lain, misalkan x ya, atau variabel n dan seterusnya. Prosesnya sama. Jika kode barangnya SP ya, pembanding ini. Jika ukurannya S, nah ukuran juga dikasih indeks, variabel indeks. Nah, ini jumlah belinya juga sama, dijadikan array. Nah, subtotal juga hasil dari penjumlahan. Kalau tadi nggak ada subtotalnya ya, ada subtotalnya di sini. Jadi harga dikali beli yang sampai situ, perhitungannya untuk yang ada di dalam tabel ya. Nah, ini kita tambahkan subtotal. Jadi ketika kita belanja, biasanya di struk suka ada hasil perkalian jumlah beli dikali harga. Nah, itu disebut dengan subtotal. Nanti subtotal 1 di rekod 1 dijumlah dengan subtotal rekod 2 dan seterusnya. Nah, dijumlahkannya di sini. Nih, variabel total. Ini penjumlahan dari subtotal.
Ini tinggal dijumlahkan dengan variabel lain, yaitu total yang bernilai 0 dan bukan looping ya. Nah, mencetaknya dengan perintah seperti ini, cetak print ya. Ini bisa dibawahin ya, bisa dibawahin. Ini yang bonus tadi ya. Nah, jadi ini untuk nomor ya, jadi ada apa, indeks ya, 0 per 1, maka nanti jadi nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Kemudian nama, merek ya, ini kasih spasi buat jarak ya antara variabel satu dengan variabel yang lain untuk jarak. Harga jadi jarak dan seterusnya, total. Nanti terakhir setiap baris itu ada bonusnya atau tidak ya, tergantung dari input jumlah beli yang dimasukkan. Kalau dia minimal 3 dapat bonusnya, posisinya baik payung ya, bonusnya payung kalau belinya minimal 3. Dan ini nyetak garis ya. Jadi kalau kita running hasilnya, nah jumlah datanya kita input masuk banyak-banyak, 2 aja. Kode bajunya AD misalkan, ukurannya S, nama pembelinya misalkan Upi, jumlah belinya supaya dapat payung 3. Nah, data yang pembeli yang kedua, misalkan yang belinya kode bajunya SP, ukurannya S, nama pembelinya misalkan Putih, jumlah belinya 1. Maka ini outputnya, dia ada 2 record ya, 2 baris. Upi tadi dia mereknya Adidas, berarti kalau yang kedua SP Sportdry, Adidas itu harganya 6,5, harganya 6,5, 6.500. Kalau Adidas ukuran S ya, ukuran S, ini Adidas S harganya 65.000, belinya 3 berarti 195.000. Nah, berarti dapat payung. Kalau si Uti dia belinya SP Sportdry 4,5, belinya 1, berarti nggak dapat payung ya. Kemudian jumlah bayar, total bayaran 45.000, kita bayar gocap. Nah, bayar gocap. Nah, ini ada yang error ya. Error di manakah? Nah, ini belum kita ganti ya. Fungsi dari hitung mobile itu. Ini kita push, kita titikin. Tadi hitung kembalian kita ganti, sudah kita ganti ya. Baru kita running lagi. Dua, kodenya yang pertama AD, tadi S, pembelinya UPI, jumlah belinya tadi 3, ini SP, ukuran bajunya M, pembelinya UTI, jumlah belinya 1. Nah, sekarang jumlah bayarnya ini jadi total bayar pembeliannya 50.000, kita bayar 100.000. Nah, kita bayar 100.000. Nah, sudah tidak error lagi, maka uang kembaliannya gocap ya. Nah, ini terdiri dari 2 record ya. Caranya dengan menggunakan looping. Looping pasangannya selalu array atau list kalau di Python. Itu ya. Jadi materi modul udah,
fungsi sudah, list atau array sudah, ada return juga sudah, mengembalikan nilai. Ini return, mengembalikan nilai ya. Ini ya untuk percabangan ya. Nah, ini jadi inputannya. Ini inputannya. Nah, inputan, kemudian prosesnya tidak terlihat di sini. Prosesnya ada di modul ya. Kemudian ini ada outputnya. Ada outputnya. Jadi kalau sudah di running, yang kelihatan hanya input dan output. Prosesnya tidak terlihat. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.